Sahabat, luka yang paling dalam bukanlah luka yang terlihat di tubuh, melainkan luka yang tidak terlihat di dalam hati. Ketika kita terus-menerus disakiti, diremehkan atau mendapatkan perlakuan yang tidak adil, tekanan batin yang kita alami bisa menjadi semakin berat. Semangat hidup mulai padam, seakan-akan tidak ada lagi alasan untuk tersenyum, apalagi untuk berharap. Sama seperti kisah sahabat kita yang satu ini. Sejak kecil ia harus menghadapi kondisi tubuh yang berbeda. Ia harus melewati operasi demi operasi sejak usia 7 tahun, 10 tahun, hingga akhirnya hidup dengan selang dari kepala hingga perutnya. Penasaran dengan kisahnya? Mari kita saksikan kisah yang berikut ini. Jadi dari sejak lahir itu aku dinyatakan ada penyakit hydrocephalus. Dan kepalaku emang saat itu lebih besar daripada anak normal lainnya. Jadi ketika umur 1 bulan aku dipasang Vison, selang yang untuk mengalirkan cairan. Untuk hasil CT scan-nya Bu, Ibu bisa lihat ada beberapa cairan yang menumpuk di dalam otak. Jadi kami tim medis sudah mengeluarkan sebagian cairan di dalam otak Jesslyn dan ada sebagian juga di leher Bu, seperti itu. Apakah ada tindakan lanjut operasi atau sudah selesai ini, Dok? Jadi kami tim medis ada operasi lanjutan lagi, seperti itu Bu. Jadi Ibu tetap bersabar aja. Di umur 7 tahun aku dioperasi di perut aku karena di saat itu perut aku selangnya sudah pendek. Jadi kalau saat itu aku sampai pingsan dan akhirnya juga di umur 10 tahun aku dioperasi kepala karena saat itu leher aku punya sesuatu kotoran yang kalau diakibatkan nanti akan jadi mendadak seperti tahun 2012 umur 7 tahun itu. Dan memang di saat itu aku menjalani hari-hari aku kayak kok rasanya berat banget ya. Aku nggak bisa lincah seperti anak lain karena di dalam tubuh aku ada selang. Aku sebenarnya pernah merasakan kenapa Tuhan menciptakan aku beda ya dari yang lain. Waktu aku sekolah, aku nggak bisa selincah teman lain. Jadi aku hanya sering berbaring gitu ya, karena aku sering sakit kepala, sakit perut. Aku pernah mengalami yang namanya dijudge sama teman aku di sekolah. Jadi waktu aku operasi kepala itu kan aku botak ya. Dan saat itu teman-teman aku ada yang bilang, aku kira kamu cowok, ternyata cewek. Cewek kau botak sih. Lalu juga aku kan tangan kiri dan kaki kiri aku memang beda dengan yang kanan ya. Jadi dia tuh lebih lemah daripada yang kanan dan dia lebih kecil daripada yang kanan. Dan waktu aku menari di sekolah itu aku kayak dibilang, ini narinya aneh banget ya. Tentunya aku merasakan kesedihan yang mungkin tak bisa orang lain rasakan tapi aku tetap bertahan di titik itu. Jadi hari ini adalah pembagian evaluasi belajar dari murid-murid. Dan ini adalah raport dari Jesslyn Elizabeth. Boleh dilihat dulu, Pak. Nah, menurut nilai yang tertera, Pak, kami, para guru dan pihak sekolah menyarankan untuk Jesslyn dipindahkan ke SLB aja, Pak. SLB, Pak? Betul, Pak. Anak saya kan normal ini, Pak. Iya, Pak. Bapak sebagai guru seharusnya tahu. Saya merawat dia dari kecil. Iya, Pak. Cuman ini atas pertimbangan dari kami guru-guru dan pihak sekolah. Kalaupun Jesslyn ingin melanjutkan di sekolah ini, Pak,
Jesslyn harus mengulang di kelas 5-nya, Pak. Ya sudah, kasih Pak. Tidak bisa. Jujur aku sedih sih. Padahal aku cuman gara-gara abis operasi aja, kan aku memang sakit kan. Kalau secara sehari-hari aku tetap bisa normal. Jesslyn, ini rapot kamu. Aku kecewa sekali dengan rapot kamu. Ya udahlah, kalau dia emang marah sama aku, dia kesal sama aku, mau gimana lagi. Jadi waktu aku masuk SMP, aku takut guru-guru aku itu seperti di sekolah sebelumnya yang aku nggak naik kelas itu. Jess, halo. Ayo, sebentar lagi ibadahnya udah mau mulai. Yuk duduk di samping aku. Ayo Jess, gak usah malu-malu. Kan ada aku. Tapi ternyata mereka baik semua, bersabar, dan mereka mendoakan aku. Dan itu selalu membuat aku nangis, karena aku nggak pernah sebelumnya seperti ini. Dan jadi waktu itu, aku kan juga sebelumnya belum percaya Tuhan ya. Dan waktu chapel, kalau hari Jumat itu, aku selalu merasakan Tuhan menggerakkan hati aku. Akhirnya, aku benar-benar percaya sama Tuhan di saat itu juga. Udah lah, nggak usah dibantuin. Penyakitan, dasar kamu tapi penyakitan. hasilnya kayak gitu. Lihat kamu tuh nyusahin sih aneh ya. Di 25 September 2022, aku dibaptis di Christ Cathedral. Waktu masuk ke dalam air, aku merasakan gemetaran. Karena kayak Roh Kudus itu ada bersamaku. Setelah 3 bulan, di awal Desember aku udah merasakan, oh kok kayaknya udah gak ada rasa sakit lagi ya. Kayaknya nih Tuhan jawab doaku deh. Setelah dibaptis, aku merasakan rasa sakit itu sudah tidak ada lagi. Mungkin aku dinyatakan sakit waktu aku lahir. Tapi saat ini ternyata Tuhan bisa sembuhin aku. Benar-benar itu semua dengan penyertaan Tuhan. Aku rasakan setiap waktunya. Kesulitan yang aku hadapi itu, ternyata Tuhan juga membuktikan penyertaannya melalui berkat-berkat yang tidak terpikirkan oleh aku. Salah satunya waktu Tuhan membuat aku jadi diterima di sekolah tinggi teologi. Memang saat itu aku merindukan suatu panggilannya Tuhan, yaitu menjadi seorang pastor. Aku ingin melayani Tuhan. 15 Januari kemarin, aku dinyatakan diterima. Dengan aku juga mendapat beasiswa asrama dan studinya. Aku sudah merasakan hidupku diubahkan, dan aku ingin melihat orang-orang yang sepertiku, mungkin dia mengalami kesulitan, kesedihan dalam hidupnya. Aku mau menolong mereka supaya aku bisa menjadi berkat melalui hal itu.
Jika Tuhan mengubah saya dari sakit menjadi sehat, saya percaya juga kalau Tuhan bisa mengubah saya dari penderita menjadi pendeta. Meskipun hidup terasa berat sejak awal dan luka batin datang bertubi-tubi dari segala arah, bertahanlah, sebab di dalam Tuhan selalu ada harapan. Meskipun sempat merasa sendiri atau tidak berharga, namun percayalah kasih-Nya selalu ada untuk memberi kekuatan bagimu. Namun jika hari ini kamu harus mengalami kisah yang sama, kamu harus hidup dengan sakit penyakit dalam tubuhmu, dan kamu rindu untuk didoakan dan dipulihkan, kamu bisa menghubungi nomor yang ada di bawah ini. Ini adalah nomor layanan doa dan konseling Cahaya Bagi Negeri. Kami siap untuk mendengarkan ceritamu dan mendukung kamu di dalam doa. Kami tunggu ya.